Tahun 2022, Alhamdulillah, insya Allah dengan kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Selawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umat Muslim selalu menjadi pengikutnya yang setia kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa di awal tahun 2022 ini kita kembali menghadapi peningkatan kasus COVID-19 yang dimana didominasi oleh kasus Omicron. Untuk itu kami sekali lagi tidak bosan untuk selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota. Walaupun memang kondisi pandemi COVID-19 sekarang sudah menurun, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini hasil kerja keras kita semua, baik itu pemerintah Kota Tangerang Selatan didukung oleh DPRD Kota Tangerang Selatan, Polri, TNI, camatnya, lurahnya, kader kesehatannya, tokoh masyarakatnya, lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Pondok Aren. Alhamdulillah kita semua bisa menangani masalah pandemi ini bersama-sama. Terutama saat ini memang vaksinasi yang kita sedang kejar. Terima kasih nih Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih banyak. Bagaimana TNI Polri terus bersinergi untuk mendukung kita program untuk meningkatkan herd immunity di Kecamatan Pondok Aren. Dan alhamdulillah Bu, sekarang angka kesembuhan kita tinggi. Yang sakit kena COVID alhamdulillah sekarang cepat sembuhnya, dan juga angka kematian cukup rendah sekali. Artinya walaupun angka pandemi ini kita sudah menurun, tapi tetap ya Bu ya, Pak, jaga kesehatan, jaga prokes, kita hindari kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja dalam penanggulangan pandemi ini, pemerintah Kota Tangsel terus berupaya melalui program penanganan COVID. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana, seperti pada tempat layanan kesehatan, puskesmas, dan laboratorium kesehatan daerah. Alhamdulillah kita terus meningkatkan alat-alat kesehatan di laboratorium kita. Jadi untuk mengidentifikasi Omicron dan lain sebagainya, alhamdulillah kita punya alatnya. Lalu rumah sakit umum di Kota Tangsel serta rumah lawan COVID-19 yang merupakan tempat isolasi terpusat yang belum kita bubarkan sampai saat ini, milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Insya Allah nanti kalau misalkan COVID sudah selesai ya Pak Ustadz ya, mungkin nanti tandon teater kita manfaatkan lagi untuk rekreasi masyarakat. Tapi saat ini memang kondisinya kita masih membutuhkan untuk tempat isolasi terpusat. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Wali Kota untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Salah satunya adalah terkait vaksinasi. Nah, ini adalah program kita bersama yang dimana saat ini Tangsel cakupan dosis pertama sudah mencapai 99,6%. Dosis kedua sudah 82,5%. Nah, sementara dosis ketiga atau booster baru 10,3. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan merasa dosis 1, 2 cukup. Kita dosis booster. Kata Kementerian Menko Manifest, katanya kalau mau berangkat domestik naik pesawat tidak usah PCR, tidak usah swab antigen. Kalau kita sudah booster sampai ke tahap ketiga. Jadi bapak-bapak, ibu mau jalan-jalan ke Bali harus booster dulu. Tapi kalau minta uangnya jangan ke saya Pak ya. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau kunjungin keluarga, mau ke Jogja, mau ke Bali naik pesawat. Nah sekarang kalau udah booster, insya Allah kita makanya dorong terus Bapak Ibu. Jadi jangan merasa tahap 1, tahap 2 sudah beres, kita sempurnakan tahap 3. Tapi mudah-mudahan Pak Presiden tidak nambah lagi tahap 4 ya. Udah pegel juga tangan soalnya kalau divaksin terus. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Bapak Ibu peserta musrembang yang berbahagia,
Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi dirasakan secara global, terutama dalam masalah ekonomi. Kita semua merasakan dalam waktu 2 tahun ini, pandemi COVID-19 ini sangat terasa dengan dampaknya terhadap ekonomi. Terutama meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tangerang Selatan. Walaupun kita angka pengangguran dan kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional, tapi itu harus kita atasi bersama-sama. Khususnya di Pondok Aren ini. Pondok Aren wilayahnya sangat luas, kelurahannya juga banyak, masyarakatnya banyak. Ini urutan keberapa Pak Camat terbanyak di Tangsel ya? Masyarakat Pondok Aren mungkin ke-1 atau ke-2 terbanyak di Kota Tangerang Selatan. Tentu saja dalam forum Musrembang RKPD tingkat kecamatan di Pondok Aren ini saya tekankan tidak hanya mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang diusulkan. Misalnya terkait jalan, saluran drainase, balai warga, gapura, tempat sampah, ataupun yang lainnya. Usulan kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat juga perlu kita kedepankan, di mana kegiatan tersebut nantinya akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat atau program PEN, pemulihan ekonomi nasional, seperti terkait penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Alhamdulillah di tahun ini Bapak Ibu, kami sudah menitipkan dana kelurahan kepada para lurah tahun ini sebesar tambahan dana daripada operasional yang biasanya Pak, itu sebesar 600 juta rupiah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang mendukung program ini. Nah ini program ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi di wilayah. Ini nanti disinergikan, insya Allah tahun depan Pak Lurah supaya pelurunya tambah banyak lagi kita siapkan 1 miliar sih ya. Jadi istilahnya Pak Lurah ini kan lebih tahu tentang wilayahnya masing-masing, kebutuhan masyarakat masing-masing. Jadi kita titipkan Pak Wali dan saya titipkan untuk bagaimana bisa dilakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya diutamakan dalam penanganan masalah ekonomi, pemulihan ekonomi. Mohon untuk dilakukan dengan sesuai aturan dan sesuai dengan ketentuan. Dan juga selain itu, saya harap penyelenggara Musrembang tingkat kecamatan tidak lupa membekali peserta dengan materi berupa hasil Musrembang tingkat kelurahan. Karena saya yakin masih banyak usulan-usulan pada Musrembang tingkat kelurahan yang tidak mendapatkan kesempatan menjadi usulan prioritas pertama, dan seharusnya dapat dibahas kembali dan dipertajam pada forum Musrembang kali ini. Beberapa hasil pembangunan yang akan kami laporkan di Kecamatan Pondok Aren yang telah dilakukan pada tahun 2021. Di antaranya adalah pembangunan penerangan jalan umum sebanyak 459 titik di Kecamatan Pondok Aren. Nah, kita akan terus tingkatkan PJU supaya di Tangsel ini, di Pondok Aren ini lampunya tidak mati. Jadi banyak lampu-lampu yang sudah harus diperbaiki dan harus diperbaharui. Jadi kalau dilihat ada yang masih mati itu yang belum diperbaiki dan kita akan terus tingkatkan tiap tahunnya. Yang kedua adalah pembangunan atau tambah ruang kelas 3 Sekolah Perigi 4, Jurang Mangu Timur 2 dan Jurang Mangu Timur. Lalu yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana RSU Pondok Betung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pondok Aren. Ya, kita patut berbangga di Pondok Aren ini kita punya satu RSU yaitu RSU Pondok Betung. Insya Allah terus kita tingkatkan fasilitasnya untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah pembangunan jalan lingkungan di 78 lokasi. Yang kelima adalah pembangunan drainase di 145 lokasi yang sudah dilakukan. Lalu penataan TRH atau taman di 3 lokasi. Bedah rumah 44 rumah yang sudah dibedah rumah di tahun 2021. Dan yang kedelapan adalah penataan kawasan kumuh di 19 lokasi. Nah ini patut kita dorong bersama-sama, mohon dukungannya, doanya Bapak Ibu untuk kita terus bisa tingkatkan jumlahnya lebih banyak lagi. Karena di Pondok Aren masih banyak, kita ketahui sendiri harus kita perbaiki. Dukungan dan support dan informasi dari Bapak Ibu sekalian diinformasikan pada forum Musrembang ini sangat diperlukan. Dan yang selanjutnya adalah rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pondok Aren pada tahun 2022 nanti. Nah ini mohon didengar ya Bu Ibu ya Pak ya, untuk bisa
kita kawal bersama-sama. Yang pertama adalah pembangunan 2 sekolah, SMP N12 dan juga SDN Jurang Manggu Barat 3. Yang kedua, pembangunan gedung kantor kelurahan Parigi Baru. Alhamdulillah, Parigi Baru sekarang sudah punya kantor kelurahan. Ya bagus ya. Yang ketiga, pembangunan posko terpadu damkar dan BPBD di Kecamatan Pondok Aren. Jadi untuk posko terpadu damkar, BPBD ada. Mudah-mudahan kalau dibutuhkan bisa segera damkar sama BPBD ada pasukannya di Pondok Aren. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada bencana, jangan sampai ada kebakaran. Yang selanjutnya adalah revitalisasi eks kantor kelurahan Pondok Pucung. Yang selanjutnya rehabilitas berat kantor kecamatan Pondok Aren. Nah ini mungkin request ini dari Pak Camat. Jadi camat baru rehabilitas berat. Yang keenam adalah pembangunan jalan, khususnya jalan lingkungan di 85 titik lokasi. Yang ketujuh adalah pembangunan drainase di 108 titik lokasi. Yang kedelapan adalah pembangunan tanggul sungai di 14 lokasi, ini untuk penanganan masalah banjir. Yang 9 adalah penanganan banjir di 2 lokasi. Yang ke-10 adalah penataan taman di 13 lokasi. Bapak Ibu sekalian, peserta musrembang yang berbahagia, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan daripada Bapak Ibu sekalian. Tanpa support dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tentu saja pembangunan di Kecamatan Pondok Aren, umumnya di Kota Tangerang Selatan, tidak kita bisa lakukan bersama-sama dengan cepat. Mau cepat, masyarakatnya harus kompak. Setuju ya? Kita dukung program pemerintah Kota Tangerang Selatan. Siap mendukung program pemerintah? Ya. Insya Allah ada hadiah nih untuk Bapak Ibu Ketua RT dan RW. Ini spesial. Ada yang ada kesehatan juga ada hadiahnya. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah Ketua RT dan RW sudah ditingkatkan insentifnya menjadi Rp500.000. Tahun depan kita tingkatkan lagi, tapi dilihat kinerjanya. Nanti Bapak Ibu anggota DPRD ini, Bapak Ibu Dewan pasti memantau gimana kinerja daripada RT dan RW. Pak Sekda juga pasti memantau. Saya mohon Pak Camat, Pak Lurah semuanya dipantau. Dan kader kesehatan insya Allah naik. Tahun ini menjadi Rp1.500.000. Boleh. Ya kita mudah-mudahan dari taklim sekarang sudah kita tinggalkan juga untuk majelis taklim, guru ngaji juga sudah kita tambah posisinya, mudah-mudahan kita bisa tingkatkan angkanya, dan juga kader-kader lainnya mudah-mudahan ini PKK insya Allah tahun depan dianggarkan kader untuk ibu-ibu PKK, karena istri saya rewel nanyain terus, katanya gimana nih kader PKK belum dikasih katanya insentif. Dan mungkin kader-kader lainnya yang terus kita dukung, kita dorong. Intinya adalah begitu APBD kita berjalan lancar, kita ada kondisi normal, ayo kita dorong, kita dukung bersama-sama. Bapak Ibu sekalian mendukung kami mendukung Bapak Ibu sekalian. Kita harus kompak, setuju ya? Tangerang Selatan harus kompak. Insya Allah berkah buat masyarakat kita, pembangunan kita, untuk kita legasikan kepada penerus, kepada generasi muda kita ke depan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya juga untuk teman-teman anak-anak muda, khususnya Karang Taruna, LPM di sini ataupun lembaga-lembaga kepemudaan yang ada di wilayah Pondok Aren untuk didukung program-programnya. Karena kita harus memberikan kesempatan buat anak-anak muda kita untuk berkembang. Insya Allah bisa menjadi penerus Bapak Ibu sekalian untuk membangun Kota Tangerang Selatan ini bersama-sama. Demikian akhir kata, saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, tetap menerapkan prokes. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.